pertanyaan nih, satu dari Busus, Yogyakarta. Mau bertanya kepada Mas Damar dan kepada Ibu Sri. Pertanyaannya adalah, bila ikan sakit, apakah kita boleh mengkonsumsinya? Apakah kita bisa kontaminasi dengan penyakit ikan yang sudah sakit tersebut? Mohon dijawab dari Mas Damar ataupun dari Ibu Sri, silakan. Dari saya, ya insya Allah untuk ikan, asal dimasak dengan matang, insya Allah aman. Sejauh ini seperti itu, jadi asal ikan konsumsi ya dimasak dengan matang, insya Allah aman. Kemudian kalau memang di situ ada yang kayak tanah ya, biasanya kalau sudah parah kayak tadi itu yang mata menonjol itu, kemudian di dalamnya sudah ada nodul-nodul ya, dan tanah itu ya itu dibuang saja. Tapi kalau yang lain insya Allah penyakitnya tidak ke manusia asal dimasak dengan matang. Mungkin Dokter Sri bisa menambahkan. Ya, mungkin Ibu Sri bisa jelaskan. Ya, menambahkan ya tepat sekali ya bahwasanya ikan itu asal kuncinya ya kalau masak ikan itu dibersihkan ya, dibuang insangnya, dibuang organ-organ dalamnya, sisiknya juga ya. Nanti kemudian dimasak secara sempurna, insya Allah aman. Ya, kalau di ikan itu kan memang relatif lebih asal itu tadi syaratnya asal dimasaknya sempurna. Ya, karena di ikan itu tidak ada yang seperti sapi gila itu ya, Pak Damar ya. Nah, jadi itu kan ada kalau sapi gila, kalau di daging sapi itu dari negara-negara tertentu. Nah itu kalau misalnya dipanaskan pun pakai suhunya 100 berjam-jam pun, dia namanya prion ya, itu prionnya tetap hidup. Jadi kalau dimakan nanti penyakitnya tetap bisa menular itu ke orang yang makan daging sapi tersebut. Nah kalau di ikan nggak ada yang sampai seperti itu, alhamdulillahnya ya. Jadi aman, asal tadi dimasak secara sempurna. Kalau prion di ikan belum ditemukan sampai saat ini ya. Karena prion itu apa? Prion itu protein. Dia bukan virus, bukan bakteri, tapi hanya protein. Tapi proteinnya itu hidup dan bisa nular. Nular ke apa istilahnya? Kalau di rantai makanan ya, yang itu lebih tinggi ininya ya. Nah itu bisa menular. Kalau di ikan belum nggak ada seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ikannya sakit, ada indikasi sakit, asal mungkin kalau tidak jijik gitu ya, mungkin nggak ada luka-lukanya atau lukanya cuma sedikit, dibersihkan saja, nanti dimasak pun insya Allah aman. Asal masaknya gitu ya, itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Patri Wahyudi. Dipersilakan Patri, mungkin bisa langsung bertanya. Terima kasih Bu Ranti. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu Pak narasumber, ada beberapa informasi mengenai penyakit yang zoonosis menular dari hewan ke manusia. Seperti Mycobacterium tuberculosis itu sepengetahuan saya masih bisa membawa risiko kepada dunia manusia. Terus kemudian juga pengetatan penggunaan antibiotik, karena sepengetahuan saya residual antibiotik yang atau bahasanya mikrobia resistensi itu saat ini gencar sekali di Amerika maupun di dunia belahan barat sudah mulai diketatkan. Sampai dunia peternakan pun juga sudah mulai dibatasi. Nah, untuk ini di dunia perikanan kan juga demikian. Saya kira tidak jauh berbeda dengan dunia peternakan yang lainnya. Penggunaan antibiotik ditekan, lebih didominankan ke fitofarmaka dan herbal. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber mengenai water change untuk etapa baik dari penetasan telur, kemudian pembesaran ini semakin kita oper ke kolam yang lebih baru. Dan tadi Ibu terangkan bahwasanya fisiologi lingkungan itu sangat penting untuk pengembangan. Saya pernah melihat salah satu peternak petani ikan gurami itu tiap masing etapa dioper ke kolam yang baru yang dia sterilisasi, dia sistem mikrobiotiknya sudah dibuat bagus. Nah, kemudian saya pernah mengaplikasikan di kolam kami sendiri. Itu ternyata juga lebih efektif.
semula di satu kolam itu dia pertumbuhannya ada bermasalah, kayak penyakit, kematian, terus saya pindah ke kolam yang baru, alhamdulillah sudah langsung bagus. Jadi water change ini saya mendapatkan pelatihannya dari rekan-rekan Cupang ya, rekan-rekan Beta Splendor ini sekarang lebih menyukai menggunakan water change. Dan saya pikir kalau di gurami juga bisa, maka kemarin saya praktekkan di gurami, ternyata juga lebih efektif. Demikian Bu, mohon selanjutnya. Terima kasih Bu Menti. Baik, terima kasih. Persilakan kepada Mbak Ferry. Ya, tadi Pak Tri Wahyudi ya Pak ya, mungkin tambahan ya mungkin terkait bakterium, tetap hati-hati ya, karena mungkin bisa jadi jangan-jangan nanti sama ini, karena kalau diidentifikasi memang biasanya kan sampai sebatas gamis saja ya, nanti itu bakteriumnya apa belakangnya itu kan tidak ketahuan. Jadi mungkin hati-hati bisa lebih baik gitu ya, lebih bagus ya. Memang ada juga misalnya seperti di ikan nila, itu ada juga streptococcus ya, Streptococcus agalactiae. Nah itu kan pertanyaan juga, apakah dia zoonosis atau tidak gitu ya. Nah ini kalau ada penelitian, ada artikel juga jurnal yang mengatakan bahwasanya Streptococcus itu zoonosis ya, zoonosis. Jadi dia bisa juga ini ke manusia. Tetapi yaitu tadi kuncinya tetap kalau asal dimasak secara bersih, higienis ya, kemudian dimasak sempurna, aman ya. Karena apa? Kalau bakteri, apapun bakterinya ya, kalau dia dipanaskan pada suhu tinggi gitu ya, dalam waktu tertentu, nah itu biasanya, atau dengan standar kita masak di dapur gitu ya, matangnya asal syaratnya matang sempurna, itu insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau disyaratkan juga kalau misalnya untuk ikan bakar, jadi kalau misalnya ikan bakar itu kita menganjurkan kalau ikan bakar mungkin perlu disosialisasikan juga ke restoran, ke apa gitu ya, atau rumah makan, sebaiknya mungkin bisa dibungkus dulu atau dikasih perlakuan panas dulu lah, ya, panas yang sempurna, baru nanti dibakar ya, supaya nanti kalau misalnya ada patogen atau mungkin bakteri-bakteri ya yang mungkin ada peluang untuk zoonosis ya ke manusia, itu bisa diatasi ya dengan cara seperti itu ya. Jadi tetap hati-hati gitu ya. Cuman memang kalau di ikan relatif ya itu tadi dibandingkan dengan mungkin yang lain ya relatif lebih aman ya. Tapi syaratnya itu tadi, asal dimasaknya sempurna ya. Dan memang kalau untuk penggunaan antibiotik, dan memang ke depan itu trennya antibiotik itu memang mulai ditinggalkan ya. Walaupun saat ini memang masih ada ya penggunaan antibiotik, tapi mungkin pada stadium tertentu, terutama pada benih. Nah, kalau di ikan hias kan mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau di ikan konsumsi itu yang pada ukuran benih masih kadang-kadang masih menggunakan itu gitu ya. Dan kalau bisa dihindari dengan bahan-bahan yang lebih baik, nah itu lebih bagus. Apalagi kalau mungkin ikannya untuk ekspor, itu pasti nanti kalau diekspor kan ada standarnya ya, ada pemeriksaannya gitu ya. Jadi ada standar, dia harus bebas dari antibiotik apa saja, itu ada listnya ya. Itu jangan sampai digunakan. Walaupun kadang-kadang ketika di lapangan ya orang karena bisa jadi karena nggak tahu gitu ya, akhirnya tetap menggunakan yang antibiotik, katakanlah yang kelasnya itu kelas berat, itu digunakan juga. Nah ini kadang-kadang yang menjadi masalah gitu ya. Dan memang perlu edukasi ya, mungkin dari pihak-pihak terkait, dari masyarakat Indonesia ya, supaya mulai meninggalkan antibiotik, karena bahan-bahan yang ada, termasuk tadi vaksin itu kan sudah mulai digalakkan ya. Kalau luar negeri kan vaksin itu mutlak ya, diperlukan untuk kegiatan budidaya. Nah, ke depan ya, terkait dengan food safety ya, keamanan pangan, itu menjadi isu yang sangat penting ya, sehingga produk yang dikonsumsi oleh manusia itu memang harus memenuhi syarat aman untuk dikonsumsi ya, termasuk ikan ya. Jadi jangan sampai nanti ada residu atau sisa-sisa antibiotik ya dari proses pada waktu produksinya ya, ketika di kolam ya dikasih antibiotik kemudian ada residunya dikonsumsi oleh manusia, nah itu kan merepotkan, membahayakan yang mengkonsumsi, jadi resisten ya, yang menjadi resisten manusia mengkonsumsi ya. Kemudian terkait dengan ganti air ya Pak ya, water change tadi menjadi pilihan
pilihan ya memang kalau kita ini ya, lingkungan itu kan memang faktor dominan. Nah, faktor dominan apa ya istilahnya, kalau seperti tadi kalau kita membahas yang materi pertama tadi ya, ada interaksi 3 lingkaran tadi ya, antara patogen, inang dalam di sini ada ikan ya, kemudian ada lingkungan. Nah, yang memang yang bisa kita mainkan, karena kalau kita tadi menghilangkan patogennya itu bisa, tetapi biayanya sangat mahal. Istilahnya apa ya, nyucuk apa tidak, tertutupi atau tidak gitu ya biaya untuk sterilisasi airnya tadi dengan dengan biaya dengan hasil produksinya. Nah, itu kan menjadi pemikiran tergantung nanti jenis ikan yang dibudidayakan apa ya, apakah mungkin ikan yang mahal atau mungkin yang biasa saja gitu ya. Dalam arti ekonomisnya, nilai ekonomisnya mungkin lebih tinggi gitu ya, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi sampai di sini kayaknya mungkin kalaupun sterilisasi media setidaknya pakai UV itu kadang-kadang masih bisa dilakukan ya. Jadi akhirnya apa? Jadi kalau misalnya menghilangkan patogennya itu jelas ya bisa, walaupun mungkin tadi itu pasti ada effort ya, ada biaya. Nah, itu yang paling mungkin tadi itu dengan lingkungan, dengan mengelola lingkungan, sehingga lingkungan dalam hal ini airnya itu menjadi air yang layak ketika dikelola. Nah, itu aman insya Allah. Seperti mungkin Pak Tri tadi yang mungkin memindahkan gitu ya, kalau misalnya ini dipindahkan ke yang baru ya, tapi mungkin juga perlu hati-hati juga ya ketika yang baru sama sekali, mungkin perlu adaptasi juga, jangan sampai kaget gitu ya, oh nanti ada yang protes lagi, udah pindah lingkungan baru malah mati semua, kaget itu berarti ya, jadi belum teradaptasi langsung dipindah. Jadi bisa itu Pak ya, misalnya ganti air itu tadi ya, pindahlah dalam arti migrasi ya, migrasi ke lingkungan yang lebih baik. Bisa ya, tapi ingat mungkin perlu diadaptasikan pelan-pelan supaya ketika dia lepas ke air itu juga pelan-pelan, jadi tidak stres juga dan tidak muncul masalah yang baru lagi ya, yang matinya. Kami menggunakan probiotik Bu, menggunakan probiotik ya. Jadi setiap kali mau pindah itu air kolam yang baru kita sudah sterilisasi pertama, kemudian kita siapkan kultur planktonnya, kemudian probiotiknya kita aktifkan, sehingga nitrobakter maupun yang tadi penguraian ini sudah hidup semuanya. Sudah siap ya, jadi sudah dibuat sedemikian rupa ya Pak ya, sehingga nanti kalaupun ada sisa-sisa water system sudah berjalan. Begitu pindah itu nyaman dan dapat makan planktonnya juga. Itu termasuk tadi ya, sampai ke pengolahan ya. Pengolahan kalau ada limbahnya pun sudah dipikirkan ya. Kayak tadi misalnya ada bakteri nitrifikasi gitu ya, kita nitratasi, itu tadi diberi sekali ya lebih bagus itu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih banyak. Oke, cukup ya Pak Tri. Untuk Pak Damarnya belum? Oh iya, Pak Damar. Monggo Pak Damar. Terutama mengenai zoonosisnya Pak Damar. Oh iya, tadi saya kira untuk zoonosis dijelasan oleh Bu Sri ya. Jadi saya di sini menambahkan tentang ini aja, pengalaman tentang pergantian air Pak. Jadi kalau yang zoonosis saya kira sudah jelas tadi. Yang pergantian air. Maksud saya yang berkaitan dengan karantina Pak. Bapak ada rekan dari kepala karantina itu, ada rekan satu kolega yang menginformasikan juga mengenai distribusi antar daerah, itu dia sampai close, tidak boleh masuk sama sekali, baik KHV dan lain sebagainya. Ada beberapa virus-virus, bahkan ada yang zoonosis itu. Nah, mungkin di Banyumas kan ada kebijakan khusus yang terkait hal tersebut. Kalau karantina ini memang sejauh ini yang saya tahu masih di sekitar ini Pak, pos-posnya kan di bandara, di pelabuhan, bukan belum di kabupaten gitu. Jadi kami di kabupaten kalau ada ikan masuk ya kami nggak tahu. Tapi kalau kami keluar itu, kami di kabupaten kami sendiri itu kami ada SKAI. Nah, kemudian di situ untuk dasar SKAI itu kami periksa kesehatannya. Nah, yang sering meminta untuk pembuatan SKAI itu adalah biasanya untuk ikan hias Pak di tempat kami. Jadi cupang sama gapi itu paling banyak itu, sering. Tapi kalau untuk yang lain, apalagi ikan yang masuk, kami terus terang juga kesulitan.
itu lebih mungkin karantina antar wilayah antar pulau gitu, di pelabuhan dan di bandara, dan itu mungkin sudah ada yang menangani sendiri Pak balai karantina. Ya, ya. Kamu di dunia tidak itu. Ya, untuk weather change Mas. Okay. Untuk Grameh Pak, untuk pengalaman kami sendiri yang tadi itu saya sampaikan bahwa Grameh itu kan sensitif terhadap amonia. Tapi untuk oksigen itu sebenarnya dia kuat tapi sensitif terhadap amonia, sehingga salah satu solusinya untuk pembesaran itu bisa dibuatkan Pak. Ini lebih memang untuk kolam terpal Pak yang lebih mungkin atau mungkin terpal. Oh ya, Pak Ari itu, kalau Pak Ari itu dia kan kolamnya datar itu, sehingga dia pakai sifon Pak, pakai itu yang belalai gajah itu Pak, yang di sawah itu Pak, itu manual itu. Gitu, pakai itu dia keliling karena itu luas sekali. Kemudian kalau ukurannya itu kurang lebih 10 kali 15 Pak. Oh iya, terima kasih infonya. Nah, untuk teman-teman di sana Tulungagung, saya mendapat info itu biasanya jika pembesaran itu dengan kolam terpal, kemudian di bawahnya itu dibikin kerucut Pak, sehingga endapan-endapan itu mengumpul di satu titik, nanti tinggal buang kayak bioblok gitu Pak, kayak kolam-kolam bulat itu ya. Itu untuk Grameh ternyata cocok juga itu Pak. Nah, memang kalau di kolam tanah susah ya, barangkali di kolam tanah aplikasinya tadi ya seperti Bapak tadi memindahkan tadi, hanya saja yang tadi sudah diwanti-wanti sama Bu Sri agar jangan sampai stres hanya pindah-pindah. Tapi itu penting. Jadi saya menambahkan juga nih untuk pengalaman pindah-pindah ini, kemarin ada teman dari Depok itu juga berbagi pengalaman, dia selalu memindahkan induknya, ini resepnya dari dia supaya aman dari penyakit ini, itu setiap pergantian musim itu induknya selalu dipindah. Nah, dipindah ke kolam yang sudah dikeringkan, jadi selama tidak ada ikannya itu, jadi dia punya 5 kolam nih yang isi 6 kolam yang isi 3. Kemudian pas perpindahan musim, sebelum perpindahan musim itu dia pindah ke kolam. Nah, kolam yang belum diisi ikan itu sudah dikeringkan dari sampai tanahnya itu pecah-pecah lah, itu sama ini kok aman gitu Pak. Jadi mungkin ini bisa dicoba untuk pembudidayaan ya. Teman-teman. Ya, untuk jadi setahun 2 kali gitu. Ya Pak. Mungkin itu Pak. Untuk memutus. Ya, terima kasih banyak Mas Damar. Ya. Terima kasih Bu Wenti. Baik, terima kasih banyak buat Pak Ri yang sudah bertanya. Ini banyak banget nih pertanyaannya, kayaknya excited banget para hadirin yang udah hadir di sini. Ini ada pertanyaan dari Banyumas, namanya Mas Majid Hasan. Monggo Mas Majid Hasan dipersilakan untuk langsung speak up dengan ke materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan Mas, saya Majid Hasan dari Banyumas. Ya, saya ternak gurame dari tahun 2015 sampai beberapa bulan ini agak kapok. Soalnya dari setiap pasti itu di beberapa tahun itu pasti gurame itu mati bisa sampai 80% ke atas, benar tuh kata Mas Damar tadi. Nah, supaya mencegah, supaya tidak timbul seperti itu lagi, apa saja yang harus dilakukan? Karena di kelompoknya saya sendiri itu ada yang ternak dari 150 ekor menjadi 13 ekor sisanya. Begitu. Itu Indo Mas ya? Indo ya? Iya, Indo Mas. Daerah mana Mas? Daerah Karanglewas. Karanglewas paham lah ya Mas. Apak lah. Oke, baik, cukup ya Mas ya. Monggo. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Hasan. Ini budidaya sendiri. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa selama ini emang
kami masih kesulitan untuk penanganan penyakit ini. Nah, mungkin nanti ditambahkan Bu Sri. Jadi kami masih kesulitan sehingga menurut kami solusinya adalah pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa? Seperti yang di slide terakhir saya tampilkan tadi, yaitu sebisa mungkin kita sterilitas mulai dari airnya, kolamnya, dan ikannya itu sendiri. Jadi 3 ini wajib, ya, ini paket, saya kira wajib. Nah, itu sebagai contoh yang saya contohkan tadi di pemuda yang Pak Ari yang kebasen itu, dia menjaga 3-tiganya ini, Mas. Kalau salah satunya tidak steril, selama ini juga kami mendapati itu tetap kena. Nah, kemudian untuk yang budidaya di kolam tanah, apabila di situ kena, nanti tahun depan kemungkinan kena lagi gitu. Berulang. Jadi memang yang di kolam tanah itu saya sendiri walaupun sudah dikapur, sudah diganti komoditas lain, itu masih saja terjadi. Sehingga saya punya gagasan itu supaya ini ada budidaya yang seperti ini bisa dicontoh gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya satu, tidak hanya Mas Arya, ada 2 lagi yang sudah mengarah ke situ. Ini alhamdulillah kok aman sampai hari ini. Bisa dicoba mungkin Mas. Tapi harus 3 paket itu harus dilaksanakan semuanya, tidak boleh salah satu gitu kan. Oh iya, tambahan ini buat Ibu Sri nggih. Yang tadi kan bicara masalah vaksin, itu di mana ya kemungkinan kita terutama masyarakat Banyumas untuk mendapatkan vaksin tersebut begitu. Karena setahu kami sendiri yang ada itu cuman untuk ikan, itu baru tahunya itu untuk obat dan ya setahunya masih obat gitu sama stimulase untuk ya mungkin pememukan ikan sama supaya ikannya cepat bertelur gitu. Kalau vaksin baru kita tahu masih di ranah peternakan saja. Monggo. Sekarang memang lagi sedang dikembangkan ya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Ya, kalau untuk gurame itu setahu saya yang untuk virusnya, ya, karena tadi kan ini ya Pak Damar ya, setelah diidentifikasi ya, jadi khusus kan ada megalocystis virus juga kan, di giant gurame virus ya. Jadi megalocystis virus yang khusus di ikan gurame ya, GGIV itu ya. Nah, itu vaksinnya sedang dikembangkan oleh Bu Lila ya, Bu Lila Gadingnya di KKP, tapi kayaknya belum rilis gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ya, kemudian ada lagi yang sedang meneliti ya vaksin untuk Mycobacterium ya, itu ada Proxipenda ya di selaboratorium sama kami ya di IPB ya. Jadi sedang mengembangkan itu dan maksudnya belum ini masih di taraf penelitian dan belum beredar di pasaran ya, mungkin ditunggu saja. Nah, kalau tadi kan untuk penanggulangan ya istilahnya tadi atau pencegahan lah ya supaya tidak terjadi mati lagi kan tadi dari Pak disampaikan gitu ya. Mungkin ada lagi satu tambahan mungkin Pak ya, nambahin saja. Kayak tadi mungkin terkait dengan persiapan kolam itu kan harus gitu ya. Apalagi tadi disampaikan Pak Damar kan kolamnya kan kontinu ya, terus menerus nggak pernah istirahat. Nah itu kan tentunya apa sisa-sisa bahan organik yang ada di dasar itu kan sudah numpuk, mungkin sudah tebel itu ya. Jadi di situ kan banyak kondisinya sudah tidak kondusif gitu ya kalau untuk budidaya gitu ya. Jadi harus diolah dulu, diistirahatkan, diolah dulu, baru nanti yang kemudian airnya harus dipastikan bahwasannya airnya layak gitu ya. Nanti baru bisa digunakan lagi gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada yang mungkin pakai inovasi tadi ya, yang terpal ya, sehingga kalau dengan terpal itu kan bisa memutus ya kondisi dasar perairan ya, dasar kolam yang sudah tidak kondusif lagi karena mungkin belum diolah atau kalaupun sudah diolah tapi mungkin belum maksimal gitu ya. Sehingga kalau misalnya pun dijemur mungkin tidak dilakukan pembalikan pun itu nanti kalau misalnya ada kuman yang nyelip gitu ya, itu juga masih ada gitu, sehingga tahun depannya masih kena lagi gitu ya. Apalagi tadi dengan lingkungan yang mungkin kalau tidak diimprove ya yang di dasar tadi ya, sehingga ya
sangat memudahkan kalau misalnya nanti siklus penyakitnya itu akan muncul di tahun depan lagi. Nah, mungkin yang bisa ditambahkan juga, sebenarnya kalau saya juga mendengar ya dari tahun tahun 2018 sebenarnya waktu itu kita diminta ya waktu untuk ke Banyumas gitu ya, kita diminta dari LPPM IPB ya untuk ke Banyumas. Waktu itu saya ditunjuk, cuman waktu itu pas hari hanya acaranya itu kita lagi ada seminar ya, seminar bioteknologi ya. Kebetulan saya jadi ketua panitia, kan nggak mungkin ketua panitianya kabur, jadi nggak bisa. Padahal saya kalau misalnya ketemu dengan pembudidaya itu rasanya senang sekali Pak Damar gitu. Kalau misalnya apa-apa mungkin kita nanti bisa komunikasi gitu ya. Nah, jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Kalau misalnya tadi kita tapi kalau untuk Mycobacteriumnya kita belum coba ya. Kita ada penelitian banyak ya terkait mungkin pisang pisang gitu ya. Itu kita ya streptococcus ya bisa, karena memang dia kan non spesifik ranahnya gitu ya, dan juga mungkin ada antibakterialnya juga. Nah itu mungkin bisa dicoba gitu ya, bisa kita coba. Mungkin kita bisa bersama gitu ya. Ini untuk kemudian ke depan bisa kita apa istilahnya ya, PR ini bisa kita kerjakan bersama. Kita bisa mencoba itu untuk ikan gurame ya, bisa, karena saya pikir untuk ke virus bagus, untuk ke bakteri bagus, dan itu kan saya pikir kalau itu kan dibuang ya, dan mungkin di pekarangan kita juga banyak gitu ya. Saya pikir nggak ada salahnya kalau kita coba menggunakan ini ya, kita coba, mungkin kita siapkan sediaannya, baru nanti kita penanganan ya. Nah kemudian kalau tadi nah ini Pak Sukenda ini ya sedang mengembangkan vaksinnya bivalen, jadi vaksinnya dua isinya ya, Mycobacterium dan Aeromonas citrifila ya. Rencananya mau diuji lapang. Barangkali ada mungkin bapak-bapak yang di Banyumas gitu ya, Mas Damar ya, Pak Damar ya, yang yang mungkin bisa digunakan untuk uji coba gitu ya. Jadi dicoba divaksin gitu kan. Mungkin kalau misalnya itu nanti bisa menghubungi kita ya Pak ya. Jadi, kalau untuk uji lapang itu di para uji. Tapi mungkin kalau untuk yang batang pisang tadi juga bisa kita, atau mungkin herbal yang lain bisa kita kembangkan ke depan ya. Ini kita bisa sama-sama. Karena dulu tahun 2017 saya ada mahasiswa sebenarnya mau meneliti juga itu yang gurame, cuman sudah proposal sudah jadi, habis itu mahasiswanya hilang. Padahal sudah siap ambil sampel waktu itu ke lapangan ya. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan dengan Pak Damar ya, mungkin Pak ya. Oh ya, ini Bu, saya menambahkan ya Bu ya. Sebenarnya di budidaya itu seperti batang pisang itu sebenarnya sudah pakai. Cuma kan yang belum diketahui itu dosisnya berapa, kemudian pada saat kita tata-tata itu berapa lama dia ada di situ, harus gantinya berapa hari sekali ya, itu yang perlu kami yang belum kami tahu gitu. Itu aja. Mungkin memang harus dicoba juga itu Pak ya, kalau untuk Mycobacterium. Kalau yang ini kan kita sudah coba terhadap Streptococcus pun dia bagus ya, kalau Streptococcus pada ikan laknya. Jadi kayak mungkin bisa, dugaan saya bisa juga gitu, karena zat kandungannya kan sama ya, dan yang dihadapi juga sama-sama bakterial. Untuk antivirus saja juga bisa kita coba untuk di udang ya, BSSP itu virus juara itu ya, virus Bandung, white spot syndrome virus itu kan dari dulu nggak hilang tuh, dari tahun 90-an. Sekarang kan ada terus, itu kita coba pakai itu, alhamdulillah hasilnya lumayan ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu Pak ya, memang yang namanya mungkin dicoba ya, memang harus dosisnya memang harus pas gitu ya, dosisnya harus pas. Kemudian yang kita coba itu apanya, cacahannya atau perasannya atau apanya itu bisa beda-beda. Main-main ke kebasan bisa Mas ya. Oke, siap. Bentar, kalau ada waktu luang. Oke, ini makasih Bu Sri, makasih banyak. Baik Mas, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dari tadi bapak-bapak terus yang bertanya, kita coba untuk ibu-ibu ya. Coba ini ibu-ibu, ya baik, terima kasih.
yaitu Ibu Siti Nurlela dari DPD Kabupaten Langkat. Mungkin bisa langsung Ibu Siti, dipersilakan. Saya mau tanya, kan misalnya airnya tercemar nih di kolam, tapi ikannya nggak mati gitu. Kalau dikonsumsi bisa nggak ikannya? Itu aja pertanyaan saya Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi inti pertanyaannya adalah kalau ikan mati mengapung apa bisa dikonsumsi enggak sih Bu? Nah gitu pertanyaannya. Ya benar. Ya mungkin dari Ibu Sri boleh dijawab. Banyak. Maaf saya tadi kelempar juga ya. Apa namanya? Maksudnya Bu Nurlela ikannya tercemar apa tuh kolamnya? Misalnya tercemar, biasanya kan kalau pakan kebanyakan juga kan bisa tercemar itu air gitu kan sampai terus ikannya kan pada mati tuh. Ikannya bisa nggak dimakan buat kita gitu? Apa berbahaya nggak gitu Bu? Makasih Bu. Kalau tercemar karena pakan, nah itu kan memang ini apa namanya amonia ya. Iya. Saya khawatir kelempar lagi nggak terasa jadi ngomong sendiri. Rupanya aman. Ya, ini apa namanya kalau tercemarnya karena pakan itu kan komponennya itu kan ada protein. Nah, protein itu kalau di air, nah itu kan nanti ini menjadi amonia ya. Jadi amonia, nah itu amonia itu yang beracun. Ikan itu paling tidak tahan terhadap amonia. Seperti yang Pak Damar sampaikan tadi ya, gurame itu tahan oksigen rendah itu tahan karena kan dia punya labirin ya. Punya alat pernafasan tambahan ya, dia dari kelompok labirin fisik ya. Makanya dia tahan kalau oksigen rendah, tapi dia tidak tahan terhadap amonia tinggi ya. Jadi kalau misalnya amonia tinggi, nah itu biasanya sumbernya dari pakan gitu. Nah, kalau tercemar ya mungkin kalau karena keracunan nggak terlalu ini, mungkin kalau keracun saya lupa ya berapa ppm ya, 1 ppm atau 0, ya. Nah itu saya pikir masih aman sih untuk konsumsi. Kecuali gini kali, satu kolamnya kecil, pakannya juga sekarung itu baru mungkin ya amoniaknya tinggi gitu ya. Kalau amoniaknya kira-kira tinggi sampai bau itu ya mungkin ya kurang aman ya kalau dikonsumsi ya. Tetapi kalau mungkin sedikit biasanya sih nggak apa-apa. Kalau terlalu ikannya nggak tahan, tapi mungkin ini apa namanya nggak sampai bau kolamnya itu nggak terlalu. Mungkin tapi itu benar lagi. Misalnya tapi masih ya? Bisa. Oh, di sini Iya. Oke, Iya, jadi walaupun ya nggak sampai bau kan kolamnya gitu ya. Jadi memang dalam ini dia itu ikan itu memang sangat sensitif ya terhadap amonia. Ya amoniaknya kalau nggak salah 1 ppm. Ya. Kalau di atas itu udah dia ini aja lewat aja biasanya. Tapi itu masih aman kalau untuk konsumsi. Itu kecuali mungkin karena misalnya ketumpahan pakan nggak sengaja pakannya banyak sampai kolamnya bau, dan mungkin di atas berapa ppm gitu ya, 4/1.000.000 itu ya, nah itu mungkin ya masih dipertimbangkan kalau untuk tidak dikonsumsi lagi. Tapi kalau sedikit sih nggak apa-apa. Jadi harus diganti air semuanya ya Bu ya? Iya, iya. Oke Bu, makasih banyak. Iya. Mas Damar mungkin mau menambahkan atau lanjut pertanyaan selanjutnya? Lanjut lagi. Ya, jelas kan. Oke, baik. Ini pertanyaan dari ibu-ibu lagi ya, saya persilahkan kepada Ibu Nurmayuni Kartika. Dipersilakan Ibu. Kalau tidak ada, kalau belum siap, saya lanjutkan aja kepada Bapak Muhammad Sugeng Rahayu. Mungkin bisa langsung Pak. Ini banyak sih yang bertanya Bu sebenarnya, atau saya pengen langsung on the spot gitu. Pak Arif mungkin bisa langsung Pak Arif. Pak Arif Dan saya sudah terhapus semua. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Media Umum. Mau bertanya, bagaimana pengelolaan untuk persiapan kolam yang sudah terpapar virus dan untuk tempat pembuangan air dalam jumlah yang besar, susah kalau tidak dibuang ke saluran air. Bagaimana solusi pembuangan air yang sudah tercemar penyakit? Terima kasih. Mungkin kedua pembicara bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Monggo Pak, kalau ini
Nurut dulu. Nurut. Busri. Tadi berarti pembuangan limbah ya? Iya. Iya. Ya, jadi kalau untuk yang limbah antibiotik memang disarankan kalau kita melakukan pengobatan antibiotik ya kita buang limbah di paling aman kan di tanah, setahu saya nanti bisa dikoreksi sama Busri. Kemudian untuk limbah-limbah perikanan memang kan harus sebaiknya kalau menurut CPIB itu kan harus diolah dulu sebelum keluar dari area budaya kita. Nah itu bisa dengan encer godol atau filter yang lain sehingga pada saat keluar nanti sudah racun amonia dan sebagainya itu sudah berkurang. Mungkin Bu Sri bisa nambahi ya. Tadi apa itu ya? Limbah sama apa ya? Ya, bagaimana pengolahan limbah supaya tidak terkena virus pengolahan airnya? Oh, airnya ya. Iya. Nah itu kalau dari saya pengalaman ya kalau kita pakai perairan umum, air dari perairan umum itu kita nggak bisa mencegah penularan virus ya. Selama ini yang kami pengalaman di lapangan walaupun sudah dengan filter macam-macam tetap saja lolos itu. Jadi yang tadi saya sarankan barangkali kalau untuk air ya kita berusaha untuk mencari air sumber dari sumur atau mungkin dari mata air yang steril gitu. Karena kalau dari perairan umum ya itu tadi kita tidak tahu di atas kita itu melakukan apa atau ada kasus atau tidak. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari Mas Mamet Sunara. Silakan untuk speak up. Ada dari Mas Slamet Sunara di sini pertanyaannya, dipersilakan. Atau buat teman-teman yang mau speak up, dipersilakan. Yang mau bertanya lagi, ada? Cek, oke, silakan. Mas Ardian. Mas Irfan. Oh, Mas Irfan. Oke, monggo Mas Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk tepatnya Pak Damar. Kebetulan saya juga berasal dari Banyumas, Pak. Satu daerah sama Mas Majid. Oh. Ya, mungkin tadi sudah ditanyakan sama Mas Majid, tapi saya ingin memperjelas tepatnya ya yang seperti Pak Damar bilang tadi, kalau rata-rata itu struktur kolam petani induk gurame itu kan secara hamparan ya Pak. Dalam artian kolamnya itu saling berdekatan, berhubungan. Nah, itu sehingga kan untuk irigasi air itu kan secara bersamaan ya Pak. Iya, betul. Untuk yang saya mau tanyakan itu bagaimana penanganan secara skala besar tentunya sehingga walaupun irigasinya itu satu aliran itu bagaimana penanganan secara skala besar tepatnya untuk kolam-kolam yang berdekatan tersebut itu tidak mengalami penyakit yang disebabkan terutama dalam satu kolam tersebut. Misal satu kolam itu terinfeksi virus, satu indukan terinfeksi virus, otomatis itu kan rata-rata menyebar ya Pak ke kolam lainnya. Nah, untuk yang mau saya tanyakan itu bagaimana penanganan secara skala besar sehingga virus tersebut itu tidak menular ke kolam-kolam lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Irfan. Ya itu tadi Mas yang saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan perairan umum itu ya kita sudah tidak bisa lagi mengontrol air kita, sehingga ya kalau solusi ya susah kalau modelnya masih perairan umum dan berdekatan susah. Makanya menurut saya ini adalah new normalnya budaya gurame mungkin Mas saat ini ya. Menurut saya itu tadi kita sudah harus mulai menggunakan sumber air pribadi itu menurut saya, karena
kalau pelayan umum kemudian kita biar aman bagaimana itu susah sekali karena air itu kan mengalir ke kita ya dari mana-mana. Saya terus terang kesulitan itu gitu. Menurut saya itu susah ya. Jadi salah satu solusinya ya kita bikin sumur dalam. Nah untuk kolam kita. Jadi mulai ya air pribadi gitu mas. Kemudian tadi juga selain air juga kolamnya juga diperhatikan sterilitasnya, kemudian ikannya juga ya. Jadi tiga-tiganya itu harus diperhatikan. Itu yang saya amati tadi di Kebasen ya, di Adisana Mas Ari itu seperti itu. Kalau tetap kepingin bersama-sama itu ada contoh mas yang bagus itu di Kedung Wulung ya, di Patek Raja itu mungkin ada 1000-an ekor induk ini. Nah di situ airnya yang dipakai adalah mata air. Yang dari mata air itu kemudian langsung ke kolam. Nah kemudian kolam di bawahnya semuanya. Nah kalau seperti itu kan sumber airnya itu sebenarnya jelas ya dari mata air. Kemudian nah ini tinggal kekompakan daripada kelompok itu sendiri. Kalau di Kedung Wulung itu dia kompak mas, jadi saling menjaga. Pertama menjaga dari asal ikan, sehingga ikan yang masuk ke situ itu benar-benar ikan sehat. Alhamdulillah sampai hari ini kejadian kematian sudah bisa diminimalisir di Kedung Wulung Patek Raja itu karena kompak. Tapi kemarin sempat ada itu yang beli ke bakul, ya akhirnya kena juga. Tapi dengan segera ditangani kemudian diganti, langsung diambil semua ikannya sampai mati banyak itu alhamdulillah terkendali gitu. Karena memang harus sedikit tapi sudah mengarah ke gejala itu. Nah saya kira kuncinya kalau mau pakai perairan umum, pastikan perairan umumnya itu langsung dari mata air dan langsung ke kolam, dan semuanya itu teman-teman budaya di situ kompak untuk tidak ikannya itu dipastikan sehat ya. Dari itu saja. Ya. Yang dari daerah mana maksudnya? Singasari Pak. Singasari itu terkenal juga sepertinya guramennya. Ya, itu saya Pak Sujud ya, Pak Sujud. Itu Pak Sujud. Jadi berarti tetap jaga kualitas indukannya juga ya Pak. Dalam artian walaupun kondisi air secara keseluruhan mendukung, kalau indukannya kualitasnya tidak mendukung, tetap ya Pak. Bisa jadi makanya tiga-tiganya itu harus steril semua mas menurut saya. Matur suwun Pak, terima kasih atas informasinya. Gimana banget Pak. Sami-sami mas.